Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ranky SS di channel Ranky SS, channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika SMA. Gas, yuk. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3. Dimensi 3 ini apa, Pak? Dimensi 3 ini materi kelas 12, ya. Kelas 12 matematika wajib. Jadi semester awal. Jadi ada beberapa sekolah yang materi awalnya dimensi 3, ada beberapa sekolah yang materi awalnya statistika. Tapi ya sama lah, kalau kalian materi awal statistika pun nanti akan tetap belajar dimensi 3, begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar part 1 dulu mengenai konsep dasar. Jadi konsep yang dasarnya banget di dimensi 3 itu apa sih gitu ya. Oke, kita lihat yuk, apa aja topik-topik bahasan, pokok bahasan yang akan kalian dapatkan di materi dimensi 3 ini ya. Nah, kita punya ada 3. Yang pertama ada konsep dasar yang akan kita bahas sekarang tentang unsur-unsur, kemudian unsur-unsurnya itu adalah titik, ada garis, ada bidang, cuma 3. Jadi unsur dimensi 3 itu cuma 3, ada titik, garis, bidang, udah itu tok. Oke. Kemudian ada proyeksi, kemudian ada jarak antara dua titik. Nah, untuk proyeksi ini saya alihkan ke video selanjutnya ya, nanti. Ini kita akan bahas mengenai di video ini unsur-unsur dengan jarak antara dua titik saja. Oke. Next, apa yang kita pelajari? Jarak. Jarak apa, Pak? Jarak antara unsur-unsur yang ada di sini, gitu. Ada titik, ada garis, ada bidang. Berarti yang kita pelajari adalah jarak dari titik ke garis, jarak dari titik ke bidang, jarak dari garis ke garis, gitu ya. Loh Pak, di sininya ada jarak antar dua titik. Kenapa nggak masuk ke bab yang di sini Pak? Karena ini adalah konsep benar-benar dasar. Apa yang ada di sini, ya, itu semuanya mengacu kepada sini nanti, jarak antar dua titik, gitu. Jadi konsepnya akan mengacu ke sini nantinya. Walaupun ya ada konsep tambahan juga, tapi ujung-ujungnya adalah jarak antar dua titik. Makanya ini kita taruh di konsep dasar, gitu ya. Oke, ini titik garis, titik bidang, garis, garis. Yang paling sering muncul biasanya adalah titik garis. Nah, ini jarang nih. Maka mungkin nanti di video tentang dimensi 3, yang part-part berikutnya akan saya tekankannya di titik garis. Sama titik bidang mungkin sedikit ya. Ini nggak akan saya bahas mungkin nanti ya. Gitu, oke. Kemudian setelah jarak, apalagi Pak? Setelah jarak ada sudut. Nah, sudut itu antara garis-garis, garis bidang, dan bidang-bidang. Kagak ada sudut antara titik sama garis, nggak? Titik garis atau titik nggak ada. Jadi kalau sudut tuh minimal garis dan bidang. Oke? Nah ya, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita pelajari, yang akan kamu pelajari di materi dimensi 3 kelas 12 ini. Oke? Nah, gas yuk kita mulai yuk yang pertama. Unsur dimensi 3. Apa aja sih unsur dimensi 3 itu? Yang pertama kita punya kubus nih. Jadi kalau dimensi 3 itu biasanya bangun ruangnya itu kalau nggak kubus, balok, limas. Jarang prisma tuh jarang ya, ada mungkin tapi jarang. Jadi mungkin saya akan banyakin contohnya di balok yang di kubus yang sering-sering keluar ya, sama beberapa di limas. Karena mungkin untuk bentuknya limas sama balok, limas sama kubus kan berbeda. Tapi kalau kubus sama balok kan dikit-dikit sama lah bentuknya, cuma beda panjangnya aja. Jadi ngebayanginnya tuh sama gitu. Oke, ya kita lihat yuk. Kita patokan dulu untuk kubus dulu. Jadi kubus ini ada 8 sudut. Mana aja Pak 8 sudut nih Pak? Sudut ini A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Kemudian ada 12 rusuk. Rusuk tuh yang mana Pak? Rusuk tuh yang AB, BC, CG, EF, EA, HD, dan seterusnya. Gitu. A sama BF dan seterusnya. Oke. Ini ada 12 rusuk ya. Kita sepakati bahasanya istilahnya rusuk. Kemudian ada 6 bidang. Bidang tuh yang mana? Bidang tuh berarti yang ini nih, yang depan ini, perhatian. ABFE. Nah, ini bidang ABFE. Yang depan atau yang atas? EFGH. Gitu ya. Atau yang samping sebelah kanan, BCGF, atau yang samping sebelah kiri, ADHE, atau yang belakang, gitu. Yang belakang itu apa? DCGH, gitu ya. Nah, karena ini kita bicara soal dimensi 3, kita bicara soal bangun ruang yang kita tuangkan ke dalam dua dimensi itu ya kertas aja, kayak di layar laptop kamu atau layar HP kamu itu dua dimensi, gitu ya. Wait. Ya, yang di layar laptop kamu tuh dua dimensi gitu. Nah, tapi kita bicara soal dimensi 3, maka akan ada sedikit perubahan. Asli maksudnya gini. Nih, perhatikan si BC nih. BC. Kalau aslinya di dimensi 3 di kehidupan sehari-hari, kubus ini kan berarti kan si AB ini tegak lurus sama BC kan? AB ini tegak lurus sama BC. Tetapi kalau dalam gambar kelihatannya nggak tegak lurus kan? Nggak jelas nggak tegak lurus lah AB sama BC kalau dalam gambar. Makanya
kamu salah satu unsur sukses kamu bisa bab dimensi 3 itu adalah kamu harus punya daya tilik ruang. Kamu harus bisa ngebayangin mana sih yang tegak lurus sih? Nanti kalau kita tarik garis ini jatuhnya kira-kira kemana sih? Begitu. Itu unsur daya tilik ruang itu. Salah satu unsur utama ya untuk bisa kamu sukses di bab dimensi 3. Gitu ya. Oke, gas, lanjut. Kita punya misalkan rusuknya A. Misalkan panjang rusuknya A. Lalu ada namanya istilah diagonal bidang atau diagonal sisi. Yang mana Pak diagonal sisi atau diagonal bidang tuh? Contoh, ini BG atau EG. Nah, gitu ya. Bisa dibayangin ya. Atau si Budi nih, Budi. Nah, bisa dibayangin ya ini ya, kira-kira ya. Untuk yang diagonal bidang atau diagonal sisi. Dan panjangnya, setiap diagonal bidang, setiap diagonal sisi, itu panjangnya selalu A akar 2. Jadi artinya kalau rusuknya A, tinggal tambahin aja akar 2 di sini. Contoh, rusuknya 5 nih misalkan di sini rusuknya 5, berarti di sininya adalah 5 akar 2. Rusuknya misalkan ada 7 di sini, berarti di sininya tinggal 7 akar 2. Begitu kira-kira. Pak, dari mana Pak akar 2 yang ini Pak? Dari Pitagoras. Penurunannya ada tapi tidak saya sampaikan di sini. Jadi kamu tahu jadi ininya A, ininya adalah A akar 3. Ya. Diagonal bidang atau diagonal sisi jumlahnya ada 12. Nah, ini nih contohnya BG. Nah, ada 12 nih jumlahnya. Oke, nanti kamu tinggal bisa apa bayangin lah gitu istilahnya ya. Kamu cek satu-satu cocok nggak sih dengan yang ada di sini begitu ya. Oke, selain diagonal bidang atau diagonal sisi, ada yang namanya diagonal ruang. Diagonal ruang tuh yang mana Pak? Diagonal ruang tuh yang ini loh nih, HB. Dari H ke B. Awas, jangan dibalik namanya ya. HB aja, jangan dibalik ya. Nah, kalau dia sisinya rusuknya adalah A, berarti diagonal ruangnya adalah A akar 3. Maka kalau di sininya ada 5, yang ininya adalah 5 akar 3, yang ininya adalah 5 akar 2. Udah gitu doang kok, gampang. Gitu ya. Jadi saya kasih langsung ya. Di sininya misalkan ada 10, ya berarti di sininya ada 10 akar 3. Di sininya ada 10 akar 2. Di sininya misalkan, coba yang baru. A-nya ini misalkan 2 akar 2. Nah, misalkan akar lagi. Berarti diagonal sisinya berapa? 2 akar 2 dikali sama akar 2. Tinggal tambahin akar 2 di belakangnya. Artinya dia sama dengan 4. Yang ini berarti gimana? Berarti 2 akar 2 ditambahin akar 3 di belakangnya, dikaliin ya gitu. Bukan tambahin maksudnya, sorry, dikalikan. Dikalikan sama akar 3, berarti dia sama dengan 2 akar 6. Gitu ya. Pokoknya tinggal kalikan sama akar 2, diagonal sisi, diagonal ruang akar 3. Diagonal ruang ada 4. Nah, ini cuma ada 4. AG, HB, jangan dibalik, DF, EC. Nah, begitu. Oke, diagonal ruang ada 4. Kamu bisa bayangin lah kira-kira dalam kubus ini. Oke, selain diagonal bidang dan diagonal ruang, maka kita juga punya ada yang namanya bidang diagonal. Lu apa bedanya, Pak? Nih, kalau diagonal bidang itu bentuknya sebuah garis. Tapi kalau bidang diagonal itu bentuknya adalah bidang. Bidang tuh kayak misalkan yang ini loh, A, B, F, E. Itu kan bidang ya. Itu bidang diagonal. Contoh bidang diagonal 1. Contohnya BDHF. Ah, begitu. Dia bentuknya bidang tapi miring. Ya, bentuknya bidang tapi miring. Selain BDHF ada banyak. Saya contohkan hanya 3 di sininya. ACGE, BGHA, FCDE, dan kawan-kawannya. Jadi silakan kamu bisa di catatan kamu ya, kalau kamu catat list sendirilah apa aja. Oke? Gas. Kita masuk ke jarak titik ke titik. Ah, jadi jarak dari titik ke titik itu konsepnya gini sebenarnya ya. Intinya adalah cari segitiga siku-siku yang memuat dua titik tersebut. Kemudian kamu gunakan teorema Pitagoras. Gitu. Tapi nggak selalu ini, nggak selalu. Ada yang lebih mudah. Contoh lebih mudah gini. Kita punya kubus ABCDFGH, panjang sisinya adalah 4. Kemudian contoh 1 DAB. DAB itu maksudnya ini jarak ya. Jarak dari dari gitu ya, dari A ke B ya, simbolnya D. D itu distance, dari kata distance ya. Jarak dari A ke B. Dari A ke B jaraknya kamu nggak usah ngitung. Kenapa Pak nggak usah ngitung? Pak, kan dia rusuk, Bos. AB sama nggak dengan HG? Sama. Ya sudah, berarti jaraknya 4, selesai. Gitu. Kadang-kadang memang makanya saya bilang tadi nggak semuanya pakai ini. Ada yang lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekarang kita lagi. DHF, jarak dari H ke F. H ke F. H ke F itu apa sih bentuknya? H ke F itu ternyata bentuknya adalah diagonal bidang. Diagonal bidang berarti berapa panjangnya? A akar 2. Tadi kan diagonal bidang itu adalah, ini adalah diagonal bidang gitu ya. Diagonal bidang itu A akar 2. Yang mana panjang rusuknya adalah 4, berarti ininya 4 akar 2. Nah, gitu kan? Jadi nggak usah ngitung. DCE, jarak dari C ke E.
Nah, 4 akar 3. Kenapa 4 akar 3? Karena C ke E itu adalah diagonal ruang. Maka, ini saya tulis keterangan di sini ya. Ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang berarti panjangnya adalah A akar 3. Karena rusuknya 4 berarti 4 akar 3. Gitu? Oke, sip. Ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kita lanjut ke contoh 2. Jika M adalah titik tengah CD, tentukan jarak dari G ke M. Kalau kita perhatikan kubus yang sama di sini, udah ada belum titik M-nya? Belum, Pak. Ya udah, kalau belum ada kita gambar dulu. Kita gambar titik M-nya, kemudian kita tarik G ke M. Jadi yang kita adalah panjang garis GM ini. Jarak dari G ke M ini. Nah, baru kita pakai yang pertama sama yang kedua. Yang pertama, cari segitiga siku-siku yang memuat dua titik tersebut. Banyak sekali segitiganya, banyak. Yang paling gampang adalah segitiga GCM, ya nggak? Iya. Siku-siku di mana? Di C. Oke. Jadi saya tulis ya, di gambar sini ya. Set, set, set. Walah. Oh, gambarnya jelek. Harusnya panjang sininya. Set. Nah, gini. Set, set. Nah, gitu ya. Siku-siku di sini. Ini. Oh, sorry. Kebalik. Nah, gini harusnya. Siku-siku di sini, ininya C, yang ininya adalah M, yang ininya adalah G. Sekarang, kita lihat. Untuk mencari GM, berarti kamu harus nyari GC, ini yang tanya nih ya, harus nyari MC. GC berapa GC? Lihat dari gambar, GC itu adalah rusuk. GC itu rusuk, berarti rusuknya 4, maka GC-nya 4. MC berapa Pak MC? Kamu lihat, M adalah tengah-tengah CD, berarti MC itu sama dengan 2. Ya nggak? Ininya 2, di sininya 2, begitu, Cai. Oke? Sip. Udah dapat yang ini, kita mau nyari GM, bisa banget pakai Pitagoras, maka langsung ke nomor 2. GM sama dengan akar GC kuadrat tambah CM kuadrat. Masukin nilainya. 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hitung akar 20. Sederhanain 2 akar 5. Pak, saya tuh lupa Pak. Dari sini ke sini gimana caranya Pak? Gini nih. Akar 20 itu kan bisa kita tulis jadi akar berapa? 4 dikali 5 ya. Maka akar 4 itu adalah 2 akar 5. Nah, makanya kita punya 2 akar 5. Begitu bos. Paham ya? Jos. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Oke, jika P adalah titik tengah AB, tentukan DHP, tentukan jarak dari H ke P. Maka kita harus gambar dulu P-nya. P-nya di sini, yang diminta adalah jarak dari H ke P, berarti gak buat garisnya. Nah, H ke P ke sini ya. Oke. Jadi kita gunakan yang ini. Tentukan cari segitiga siku-siku yang memuat dua titik tersebut. Banyak, ada HDP, ada HAP, atau HEP sami mawon, sama saja. Oke, saya ambil segitiga HDP. Kenapa Pak? Ya suka-suka gua yang jelasin gitu. Enggak sih, karena ngelihatnya lebih enak gitu ya. Ngelihatnya lebih enak kan dibanding sama segitiga yang lain tuh HDP menurut saya lebih enak. Jadi kita comot nih HDP-nya. Tuh. Yuk, kita tentukan rusuknya. Kita mau nyari yang si HP nih. Yang ini kan kita mau nyari kan. HP ini kita mau nyari ini. Kita tentukan HD berapa HD? HD-nya 4. Kenapa 4? Rusuk. Pak, DP berapa DP, Pak? Apakah DP 2 juga kayak si MC? Enggak. Berarti kan beda. Kalau AP bener 2. Mana kursornya? Oh ini, ya Allah. Kalau AP iya bener 2. Tapi kalau DP kan bukan. Maka kita cari DP dulu. Cari DP. Berarti kamu mau nyari DP, balik lagi ke sini. Jadi kadang-kadang dalam satu soal itu nggak langsung diketahui, nggak langsung dapat segitiga siku-siku, langsung dapat jawaban, enggak. Ada beberapa yang mungkin harus kamu step by step gitu. Tapi mulanya adalah kamu tuliskan dulu apa yang mau kamu cari, baru kamu telusuri butuhnya apa sih gitu. Oke, gitu ya. Ya kita sekarang cari DP yuk. Cari segitiga siku-siku yang memuat DP. Mana? Berarti DAP. Ya enggak? Oh ini ketutupan coy. Bentar saya hapus dulu ya. Wait. Hapus. Yuk kita cari DP. Nah, dari segitiga DAP. Siku-siku kan? Kelihatannya dalam gambar tidak siku-siku, tapi kalau kamu ngebayangin dia siku-siku. Gitu. DAP. DA berapa DA? DA-nya adalah 4 karena rusuk, AP-nya adalah 2. 2 itu karena setengahnya, P-nya tengah-tengah ya. Berarti DP-nya kalau berhitungan adalah 2 akar 5. Berarti kalau gitu DP 2 akar 5, ya sudin. Kita bisa nyari HP pakai Pitagoras. Berarti Pitagoras 2 kali kan? Karena ada 2 segitiga siku-siku. Masukin nilainya, dapat hasilnya, dapatlah. Oh, ternyata jarak dari H ke P itu sama dengan 6. Oke, bos, siap.
Nah, begitu. Ya. Oke, gas, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Yuks. Nah, di nomor 4 yuk kita lihat yuk. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 4 cm, M adalah titik pusat bidang A, B, C, D. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H, panjang rusuknya 4. Kemudian M, titik pusat A, B, C, D. Apa sih Pak titik pusat ini Pak? Titik pusat dari A, B, C, D itu berarti adalah perpotongan antara diagonalnya. Berarti perpotongan antara apa? AC dan BD di sini kan. Si AC sama Budi ini berpotongan di M katanya gitu. Jadi kalau titik pusat bidang misalkan katakanlah yang di atas EFGH misal. Titik pusat EFGH itu berarti perpotongan antara EG sama HF gitu ya. Berarti dari sini kira-kira. Oke. Nah, ini yang si M nih. Perpotongan antara AC sama si BD. Nah, jarak dari G ke M, gas. Yuk. Dari sini berarti kita tentukan apa? Segitiga siku-siku yang memuat GM kan? Yang memuat GM berarti apa? GCM dong. Betul banget, GCM ya. Siku-siku di sini ini adalah C, kemudian ini adalah M, yang ininya adalah G. Kemudian apa Pak? Kemudian kamu tentukan rusuknya. Panjang-panjang sisi GCM di berapa? Ini yang mau kita cari nih si GM nih. Kemudian kita punya si GC. GC itu pasti rusuk 4. Yo imen. CM. Wah, ini gimana CM Pak? Awas, kalau kita CM nih kita terusin ya. CM kita terusin. Jadi A. Oh, berarti kalau gitu kita punya CM itu sama dengan setengah dari CA, ya enggak? Setengah dari CA berarti setengah dikali CA itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu apa? 4 akar 2 karena rusuknya 4. Dikali sama 4 akar 2 alias dia akan sama dengan 2 akar 2. Oke, pertanyaannya, Pak ini apakah selalu tengah-tengah, Pak? Enggak, karena kita kalau bisa lihat nih, A, B, C, D nih. Kalau kita bilang, gini, A dibuat 2 dimensi ya, si A, B, C, D-nya ditegakin nih. Nah, ini kan perpotongannya nih AC sama si BD. Ya kan? Karena dia adalah persegi, ya kan? Sifat persegi itu adalah ininya pasti sama, makanya tengah-tengah begitu. Ya. Jadi harus lihat juga tentukan jangan nggak selalu oh tengah-tengah pasti nggak selalu. Tentukan bangunnya apa, bangun datarnya apa. Oke, gas. Kita masuk CM berarti dia adalah 2 akar 2. Maka GM bisa dicari dong, bisa banget. GM dia sama dengan akar apa ini? GC kuadrat ditambah sama CM kuadrat ya. Maka dia sama dengan akar 4 kuadrat. Langsung yuk 16 ditambah sama CM kuadrat langsung yuk 8. Yang artinya dia sama dengan akar berapa di 16 tambah 8? 24. Oh, dibikin ini akar-akaran apa sederhanain. 2 akar 6. Gitu ya. Nah, misalkan bingung, Pak, 2 akar 6 dari mana, Pak? Akar 24 itu kan sama dengan 4 dikali 6 ya. Akar 4-nya itu adalah 2, akar 6 ya tulis aja 2 akar 6. Maka jawabannya adalah 2 akar 6. Artinya, jarak dari G ke M adalah 2 akar 6. Begitu, Bos. Gitu. Gampang kan? Gampang. Dimensi 3 tuh gampang. Gampang. Yang penting kamu bisa ngitung Pitagoras, kamu bisa nanti mungkin ada aturannya, ada sin-sinan ya, sinnya tapi nggak yang ribet-ribet, yang demi sami desa gitu doang. Kemudian, kamu jangan lupa nih salah satu yang paling sering dilupakan nih, daya tilik ruang. Ngebayanginnya, halunya nih harus harus jago nih kamu. Kalau dimensi 3 itu salah satu mapel matematika yang kamu dituntut untuk halu. Kamu dituntut untuk ngebayangin, gitu. Jadi harus bisa nanti. Kalau itu nggak bisa agak sulit nantinya ya. Oke, gas. Nomor 5. Nah, nomor 5 gimana nih? Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6. Oke, ini ya, panjang rusuknya 6. P terletak pada perpanjangan AB. Ini baru lagi nih. P terletak pada perpanjangan AB sehingga AP sama dengan 2 kali AB. Oke, kalau garis AB-nya di sini, berarti perpanjangannya kan bisa ke kanan, bisa ke kiri kan? Nah, tapi perhatikan bahasanya perpanjangan AB. Kalau perpanjangan AB berarti arahnya ke kanan. Kalau perpanjangan BA berarti arahnya ke kiri nanti ke situ. Gitu ya. Oke, perhatikan itu, hati-hati di situnya. Perpanjangan AB sehingga AP sama dengan 2 kali AB. Ya, P-nya ke sini karena perpanjangan AB. Oke, dari perbandingan yang ini kita lihat. AP itu sama dengan 2 kali AB. Berarti kita bisa tulis bahwa AP-nya itu kan, sorry, ini aja deh, dibikin pecahan aja deh.
AB per AP, AP per AB sama dengan 2/1 ya perbandingannya. Maka kita bisa masukin apa nih, AP-nya itu sama dengan per 6 gitu ya, sama dengan 2/1. Alias AP-nya sama dengan 12. Kenapa nggak langsung masukin ke sini aja ya AB-nya ya? Iya, ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa lah. Terus saya langsung masukin sini dapat di AP-nya 12 ya. Oke. Yang 12 itu AP loh ya. Yang 12 itu AP dari sini ke sini, hati-hati. Nah, ini 12. Sedangkan yang AB-nya 6. Berarti berapa BP, Pak? BP-nya sisanya dong 6 gitu. Berarti AB-nya 6, BP-nya 6 gitu. Kemudian lanjut nih, jika Q adalah titik tengah DH. Oke, ini Q-nya nih titik tengah DH. Tentukan panjang PQ, PQ, panjang PEK. Cus, ya, peki, set, gitu ya. Oke, apa tadi? Cari segitiga siku. Siku yang memuat, apa? Yang memuat PQ, PQ aja. Yang memuat PQ. Yang mana kira-kira? Nah, ini ngebayangin saya enaknya yang ini. Nah, ya nggak? Iya, QAP. Si AP-nya ini tegak lurus di sini kan? Nah, Pak, nggak tegak lurus, Pak. Iya, kalau dari ngelihat secara gambar sih nggak tegak lurus, tapi kamu bayangin gitu loh. Kamu bayangin dalam dalam kubus ada garis yang di samping, ada garis yang di bawah. Ya tegak lurus dong, pasti dong, gitu kan? Ya. Nanti kalau kamu susah, kamu lihat ruangan deh, ke ruangan kamu yang kalau kamu ada di kamar, itu kan bentuknya kubus juga kan, anggap aja kubus lah. Gitu ya. Jadi, saya gambar segitiganya. Jelek amat. Miring-miring. Wait. Hmm. Ini set, nggak apa-apa lah, set, angka panjang. Ini gini, set, gitu ya. Yang ininya adalah Q, yang ininya adalah A, yang ininya adalah P. Oke. Kemudian AP-nya adalah 12, yang ditanya adalah PQ. Nah, QA, berapa QA? Ya, kita cari yuk. Kita cari, karena QA nggak ada, nggak bisa langsung ya. Oke, ini saya hapus di sininya. Kita nyari di bawah aja yuk. QA, sini nih, set. Set, 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 gitu ya. Oke, ini ada A, ininya ada Q, ininya, sorry bukan A, ininya D, sorry, D, ininya ada A. Nah, oke, siku-sikunya di D soalnya kan, set, set. Jadi, karena dia tengah-tengah dan rusuknya 6, berarti QD-nya itu adalah 3. Ya enggak? Iya, DA-nya berapa? DA-nya adalah 6. Karena DA adalah rusuk, berarti QA berapa? Akar 3 kuadrat langsung ya, 9 ditambah sama ini ada 36 sama dengan akar 50. Oh, sorry, 45, akar 45. Sama dengan berapa tuh? 3 akar 5 ya. Ini kan sama dengan 9 kali 5 kan gitu. Jadi 3 akar 5. Oh, ternyata QA-nya adalah 3 akar 5. Oke, siap. Sudah deh. Dari sini tinggal kita nyari PQ. Nyari PQ gimana? Pakai Pitagoras. Yuk. Pakai Pitagoras ini, set kasih di ini ya. Nah, pakai Pitagoras. Dari ini kan siku-siku ya. Dari 3 akar 5 sama 12. Berarti apa? PQ sama dengan set ini berapa? 12 kuadrat ditambah sama 3 akar 5 kuadrat. Maka dia akan sama dengan, yuk kita bareng-bareng yuk. 12 kuadrat berapa bosku? 144. 3 akar 5 berapa bosku? Mantep kan? Langsungnya jangan ngelihatnya kalau dari sini hitungnya agak susah. Mungkin dari sini kan. Kan 3 akar 5 itu sama dengan akar 45. Kalau dikuadratin berarti langsung 45. Ya nggak? Iya. Maka dia akan sama dengan akar 189. Nah, ini berapa kali berapa nih? Yang si kuadrat sempurnanya berapa kali berapa nih? Oh, ini ya. 81. 189. 81 enggak bisa. Ya udah, sekian lah pokoknya lah 189 aja ya. Enggak usah disederhanain juga enggak apa-apa. Oh, ini nih. 9 dikali sama 21. Ya enggak? Iya. Berarti dia adalah 3 akar 21 gitu. Nah, ini jawabannya berarti. Oh, berarti jarak dari Q ke P itu adalah 3 akar 21. Oke? Gitu ya. Jos. Sekarang kita lanjut ke contoh 6. Ini adalah contoh terakhir mungkin ya di video kali ini. Oke. Tentukan diketahui bidang 5 beraturan. Nah, bidang 5 tuh apa, Pak? Bidang 5 itu ya, kita bisa bilang bahwa dia bidang 5 adalah limas ya. Limas segi 4 gitu.
Jadi kalau bidang 5 segi 4 dengan panjang rusuk alasnya 6 dan panjang rusuk tegaknya 8. Pak, kenapa dibilangnya bidang 5, Pak? Karena dalam 5 segi 4 ada 5 bidang. Yang mana? Yang bawah, yang kanan, yang kiri, yang depan, yang belakang. Walaupun bidangnya miring gitu kan, tapi berarti ada 5 bidang yang membatasinya. Berarti kalau bidang 4 di sininya 5 segi 3. Bidang 7 5 segi 6. Begitulah kira-kira ya. Oke. Panjang rusuk alasnya 6. Siap. Rusuk alas. Kok ini? Rusuk alasnya 6 di sini. Wah, ini belum ini. Dan panjang rusuk tegaknya 8. Nah, rusuk tegak tuh yang mana, Po? Ya, rusuk tegak tuh ini 8. 8. TD sama TB juga sama, 8 juga. Yang ditanya adalah tentukan tinggi limas. Tinggi limas berarti ini ya TP ya, misalkan ini TP. Gitu. Jadi, pertanyaannya adalah TP. Nah, ini gimana, Pak? Gampang. Pil gampil. Cari segitiga siku-siku yang memuat TP banyak sekali ya. Bisa kita ambil dari T ke sini ya kan, kemudian ini ke sini bisa, atau kita ambil segitiga TPC. Nah, ini saya udah misalkan AC-nya saya ambil. Set, set, set. Ini udah ada nih TPC. Oh, ya kan? Segitiga siku-siku kan? Iya, siku-siku di mana? Siku-siku di P. Ini siku-siku, yang ininya T, yang ininya adalah C, ininya 8, ininya P. Berapa PC, Pak? Perhatikan bawahnya. Bawahnya itu persegi, ini kan diagonal sisi berarti kan. Maka si PC itu adalah setengah dari diagonal sisi. Setengah dari diagonal sisinya adalah AC, maka dia setengah dikali sama 6 akar 2. Ingat ya, diagonal sisi 6 akar 2. 3 akar 2. Oke, 3 akar 2. Maka TP pakai Pitagoras. TP kuadrat sama dengan, jangan TP kuadrat, TP aja lah ya. Akar ini 64 ditambah sama 3 akar 2 dikuadratin berapa sih? 3 akar 2 kuadrat itu adalah 18, maka dia akan sama dengan akar dari 70, enggak, 82 ya. 82 gitu. Akar dari 82 berapa? Berarti dia sama dengan ini kan adalah 4 sama 21. Enggak bisa ya. Udah berarti biarin aja. Biarin aja berarti akar 82 aja. Kalau 4 nanti nggak bisa. Sudin deh. Nah, ini adalah akar 82. Begitu kira-kira. Pak, angkanya jelek ya? Ya nggak selalu bagus sih kalau dimensi 3 tuh. Karena kan pakai Pitagoras, pakai akar-akaran dan nggak selalu bisa diakarin semuanya. Oke? Oke, sip. Nah, mungkin segini dulu untuk contoh jarak dari titik ke titik dan konsep dasar ya. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan lanjut dari jarak dari titik ke garis. Ya, begitu. Sip, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.